Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sekarang memasuki mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika, pertemuan keempat, keseimbangan benda terapung. Tujuan instruksional umum atau TIU, mahasiswa diharapkan dapat merencanakan suatu bangunan air berdasarkan konsep mekanika fluida, teori hidrostatistika, dan hidrodinamika. Tujuan instruksional khusus atau TIK: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip hukum Archimedes. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip keseimbangan dan kestabilan. 3. Mahasiswa dapat menghitung besar gaya apung dan pusat apung. 4. Mahasiswa dapat mengevaluasi kestabilan benda terendam atau terapung. Pendahuluan. Benda yang terendam di dalam air akan mengambil gaya berat sendiri atau Fg dengan arah vertikal ke bawah dan gaya tekanan air dengan arah vertikal ke atas. Jadi ada arah ke bawah, ada ke atas, tetapi apabila dia tidak stabil maka akan ke kiri dan ke kanan. Itu tergantung titik beratnya. Gaya ke atas ini disebut dengan gaya apung atau gaya buoyansi dalam kurung FB. Ilustrasi gaya yang bekerja pada benda yang terendam dalam air dapat dilihat pada gambar 1. Ini gambar 1, gaya-gaya yang bekerja pada benda yang terendam dalam air. Jika Fg lebih besar daripada Fb, maka benda pada kondisi tenggelam. Jika Fg sama dengan Fb, maka benda pada kondisi melayang, setengah terendam. Lihat di gambar. Kemudian jika Fg lebih kecil daripada Fb, maka benda pada kondisi terapung. Kita lanjut. Nah, hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung sebesar berat cair zat cair sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes dapat diterangkan dengan memandang suatu benda sembarang yang terendam dalam zat cair. Dapat dilihat pada gambar 2. Kita lanjut. Nah, ini gambar 2, gaya-gaya yang bekerja pada benda seimbang yang terendam. Gaya-gaya yang bekerja adalah berat sendiri dalam kurung Fg dan gaya hidrostatistik yang bekerja pada seluruh permukaan yang terendam. Karena benda diam, maka gaya hidrostatistik pada horizontal akan sama besar dan saling meniadakan. Sedangkan gaya hidrostatistik yang bekerja pada permukaan dasar benda merupakan gaya apung atau gaya buoyansi dalam kurung Fb. Jika perhitungan dinyatakan dalam persatuan lebar, maka Fg sama dengan mu B kecil dikali B besar dikali H. Kemudian Fb sama dengan P kecil dikali B, di mana P kecil sama dengan mu air dikalikan H. Bila benda dalam keadaan diam, maka resultan gaya arah vertikal maupun horizontal sama dengan 0. A. Jumlah Fx sama dengan 0. B. Jumlah Fz sama dengan 0 jika Fb sama dengan Fg. Kemudian P kecil dikali B sama dengan Fg. Fg sama dengan mu air dikali H kecil dikali B. Fg sama dengan mu air dikalikan A. A adalah volume persatuan lebar benda terendam. Ini kestabilan benda terapung. Suatu benda dikatakan stabil bila benda tersebut tidak terpengaruh oleh gangguan kecil atau gaya yang mencoba membuatnya tidak seimbang.
Bila sebaliknya, benda itu dikatakan dalam keadaan tidak stabil atau labil. Suatu benda terapung dalam keseimbangan stabil apabila titik pusat berat benda atau B0 berada di bawah titik pusat apung atau A0, dan jika sebaliknya maka benda dalam keseimbangan tidak stabil apabila titik pusat berat benda B0 terimpit dengan titik pusat apung benda atau A0, maka benda dikatakan dalam keseimbangan sembarang atau indiferen. Ini adalah gambar kestabilan benda terapung. Ini kita umpamakan kapal, titik beratnya itu mendekati garis atau di bawah air, mendekati air, titik berat A0 dan B0 di bawahnya, itu dikatakan stabil karena A0 lebih kecil dari B0. Kemudian yang kedua, labil apabila B0 dan A0 ini berseberangan. B0 itu di atas permukaan air dan A0 di bawah permukaan air, maka labil adalah A0 lebih besar dari B0. Kemudian difference yang ketiga, itu A0 sama dengan B0, jadi titik beratnya di bawah semua. Kita lanjutkan. Kondisi stabil. Kondisi stabilitas benda terendam ataupun terapung dapat diketahui berdasarkan tinggi metasentrumnya dalam kurung M. Titik metasentrum adalah titik potong antara garis vertikal melalui pusat apung benda setelah digoyangkan dengan garis vertikal melalui berat benda sebelum digoyangkan. Itu ada di gambar 4. Gambar 4, tinggi metasentrum. Ini yang sebelah ini ada yang satunya ini yang stabil, kemudian yang sebelahnya itu tidak stabil. Ketidakstabilan benda ini biasanya kalau di kapal itu dipengaruhi oleh angin menerpa air, terjadilah ombak, kemudian ditambah lagi dengan kapal, makanya terjadi mabuk kapal karena terjadi oleng, bisa terjadi mabuk kapal. Nih, tinggi metasentrum ditentukan dengan rumus ini. M kecil sama dengan I besar 0 dibagi F besar dikurangi A0 dikali B0, di mana A0 momen inersia tampang benda terpotong permukaan cair. Benda A0 momen inersia tampang benda yang terpotong permukaan zat cair. F volume zat cair yang dipindahkan benda. A0 B0 sama dengan jarak antara pusat apung dan pusat benda berdasarkan nilai tinggi metasentrum dalam kurung M. Maka dapat ditentukan bahwa jika M lebih besar dari 0 maka benda dikatakan stabil. 0 sama dengan 0 M sama dengan, maka benda dikatakan dalam stabil netral difference, dan jika 0 lebih besar dikatakan labil. Kita lanjutkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.